Teman-teman, jadikan ini pengingat ya, jangan gampang percaya sama cerita inspiratif di media sosial. Ada buku yang banyak banget dipuji sebagai buku super inspiratif, tapi ternyata hanya taktik penipuan seorang NPD. Penulisnya menggunakan topeng pahlawan masyarakat demi menutupi dosa masa lalunya. Sampai suatu hari, ada seorang saksi yang memutuskan dia tidak akan diam lebih lama lagi. Karena ada seseorang yang berhak mendapatkan keadilan meskipun sudah tidak bernyawa. Penasaran nggak? Gimana ilmu forensik mengungkap kasus yang sudah 44 tahun yang lalu ditutup? Tonton videonya sampai habis. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan medico legal, dan saya belajar dari yang mati. Ada seorang perempuan yang terkenal super inspiratif, namanya Janice Nix. Dia terkenal sebagai seorang konselor, mentor buat mantan napi, dan juga pembicara. Janice dianggap sebagai panutan bagi banyak banget orang karena dia juga punya masa lalu yang dianggap kelam. Dulu katanya, Janice terlibat di berbagai macam praktek tindak pidana, mulai dari perampasan harta benda sampai peredaran zat berbahaya. Sampai akhirnya Janice ditahan, dia memutuskan untuk bertobat dan menata ulang hidupnya. Setelah itu Janice berkeluarga. Dia bilang dia nggak ingin ada orang, apalagi perempuan yang bernasib sama seperti Janice. Nah, kisah hidup Janice ini diungkapkan dalam buku autobiografinya, judulnya Breaking Out, terbit tahun 2021. Banyak banget orang yang kagum ketika membaca kisah nyata Janice di buku ini. Mereka anggap kalau Janice itu adalah sosok yang luar biasa hebat. Karena bukunya tuh penuh dengan perjuangan, penuh dengan cerita-cerita yang kadang-kadang bikin merinding. Semua orang kagum, kok bisa ya orang yang telah mengalami kejadian seperti ini bisa jadi sosok yang inspiratif? Di usia 67 tahun, Janice katanya sudah menginspirasi banyak banget orang. Nah makanya nih, banyak yang kaget waktu Janice ditangkap oleh pihak yang berwenang. Apalagi yang melaporkan Janice adalah seorang laki-laki bernama Desmond yang merupakan putra Janice sendiri. Baru 1 tahun setelah buku ini terbit, Janice mulai naik daun. Desmond tiba-tiba aja membuat laporan ke pihak yang berwenang. Desmond merasa dia tuh nggak tahan lagi ngeliat Janice dipuja-puja banyak orang. Desmond ngeliat nih bagaimana Janice melakukan pencitraan sedemikian rupa. Sebagai wanita yang luar biasa hebat, orang yang bertobat, sosok inspiratif, padahal aslinya nggak seperti itu. Dan Desmond terang-terangan mengaku kalau dia sering banget didera oleh Janice ketika dia masih berusia 8 tahun. Janice juga mempengaruhi pikiran Desmond dan seakan-akan Desmond pantas mendapatkan semua deraan itu. Desmond katakan teman-teman, akhirnya dia bicara ke pihak yang berwenang. Ibu tiri saya, Janice Nix, sering mendera saya ketika saya masih sangat muda. Dan selain itu, dia juga sudah menghilangkan nyawa adik kandung saya. Pihak yang berwenang kaget bukan main. Mereka kemudian membentuk tim khusus untuk membuka kembali berkas kasus lama yang melibatkan Desmond dan juga Janice. Yaitu kisah hilangnya nyawa adik Desmond yang namanya Andrea. Waktu itu Andrea masih berumur 5 tahun. Hilangnya nyawa Andrea waktu itu dianggap sebagai sebuah kecelakaan yang sangat mengerikan. Dan penyidik yang berwenang harus bekerja keras teman-teman karena rekam medis asli tahun 1978 sudah dihancurkan oleh rumah sakit. Semua dokter yang terlibat dalam penanganan kasus ini sudah berpulang ke pangkuan Tuhan. Karena memang kasusnya sudah 40 tahun lebih. Jasad Andrea gak mungkin dilakukan ekshumasi atau penggalian kubur. Karena udah pasti tinggal sisa tulang belulang aja. Pihak yang berwenang cuma punya dokumen yang berisi pernyataan tertulis dari Janice dan juga Desmond. Dalam dokumen itu, Janice mengklaim bahwa Andrea waktu itu jatuh ke bak mandi ketika sedang mandi di rumah mereka. Yang lebih mengerikan lagi, ketika itu bak mandi berisi air panas mendidih karena kerusakan pemanas air. Janice bilang waktu itu dia nggak sadar kalau suhu bak mandi udah sangat tinggi.
Ketika Andrea tercebur dan mencoba menyelamatkan Andrea, tapi semua udah terlambat. Tubuh putrinya sudah melepuh lebih dari 50% di bagian tubuhnya. Dan Andrea nggak selamat. Janice itu sempat membawa Andrea ke rumah sakit. Tapi sayangnya beberapa minggu kemudian Andrea kehilangan nyawanya. Tapi anehnya teman-teman, insiden ini sama sekali nggak ditulis di buku autobiografi Janice. Janice bilang itu gara-gara dia masih trauma, masih merasa bersalah karena gagal melindungi putrinya. Janice bilang kok dia tuh udah berusaha loh memperbaiki masa lalunya yang kelam. Dulu itu dia terlibat berbagai macam tindak pidana dan hidupnya berubah ketika dia menjadi seorang ibu. Jadi Janice punya 4 orang putra dan juga putri. Waktu dia masih tinggal di lingkaran kriminalitas di Kasbah di London, dia punya 2 orang putra dan putri. Setelah itu dia menikah dengan seorang laki-laki bernama Desmond Bernard. Desmond ini statusnya duda, tapi dia sudah punya 2 orang putra dan putri, Desmond Junior dan juga Andrea. Dan sambil menangis, Janice bilang ke publik, saya nggak tahu kenapa Desmond tuh iri sama saya. Saya memang bukan ibu yang sempurna, tapi saya sudah berusaha jadi ibu yang baik. Saya tuh nggak sempurna, saya tuh nggak tahu kesalahan apa yang membuat Desmond tega menghancurkan reputasi saya. Nah, menurut teman-teman nih, mana yang benar? Desmond atau Janice? Kita cek dulu fakta forensiknya. Gara-gara keterbatasan barang bukti fisik, dokumen kayak rekam medis dan catatan dari pihak yang berwenang di masa lalu itu merupakan satu-satunya yang bisa diandalkan. Yang pertama, sebenarnya ada kejanggalan dari kronologi awal hilangnya nyawa Andrea. Ada seorang saksi ahli yaitu dokter yang banyak banget menangani kasus luka bakar mengatakan kalau ada kejanggalan di ceritanya Janice. Kalau Andre yang waktu itu masih berusia 5 tahun gak sengaja masuk ke bak seperti katanya Janice, udah pasti refleks pertamanya adalah meloncat keluar. Dari catatan medis, luka bakar di tubuh Andre itu sangat merata, sangat luas. Ada indikasi kalau tubuh Andre dipaksa untuk tetap berada di dalam air yang mendidih. Pada tubuh Andre ditemukan pola luka yang memiliki garis batas yang sangat tegas dan juga jelas antara kulit yang terbakar parah dan juga kulit yang sehat. Pola ini secara medis cuma bisa terjadi kalau tubuh korban dicelupkan secara sengaja dan ditahan dalam posisi diam di dalam air mendidih. Persis seperti mencelupkan kain ke dalam warna. Dan ngerinya teman-teman, gak ada sama sekali tanda-tanda kalau Andrea berusaha meloncat keluar. Kalau Andrea berusaha meloncat keluar, pasti ada pola cipratan di area tubuh atas. Selain itu, waktu rekam medis Andrea tahun 1978 dianalisis ulang, muncul lagi ada kejanggalan. Rekam medis itu menunjukkan teman-teman ada jarak waktu yang gak wajar antara jam insiden dengan waktu kedatangan Andrea di unit gawat darurat rumah sakit. Janice gak langsung menelpon ambulans atau melarikan Andrea ke rumah sakit ketika tubuh putrinya kecebur di air mendidih tadi. Janice sempat membantah kok dia tuh nggak tahu luka Andrea separah itu. Padahal luka di tubuh Andrea tuh kelihatan jelas sangat-sangat parah. Kulitnya mengelupas dan melepuh lebih dari 50% di permukaan tubuhnya. Gimana ceritanya? Janice bilang, saya tuh nggak sadar kok lukanya Andrea separah itu. Dan pasti udah jelas ya teman-teman, semakin lama menunda pertolongan medis, maka keadaan akan semakin parah. Apalagi Andrea masih berusia 5 tahun. Kulit yang terbakar gak bisa lagi menahan cairan. Luka bakar di tubuh Andrea menyebabkan shock hipovolemik atau kondisi tubuh kekurangan cairan dalam pembuluh, sehingga organ-organ gak lagi bisa berfungsi dengan normal. Belum lagi nih, bakteri dengan mudah masuk ke sirkulasi cairan tubuh dan menyebabkan kondisi septikemia yang sangat fatal. Septikemia adalah infeksi bakteri dalam aliran cairan tubuh yang menyebar luas secara cepat sehingga menyebabkan kegagalan fungsi organ secara serentak. Nah, ada lagi nih, ahli yang menganalisis cerita Janice yang menyalahkan pemanas air. Katanya waktu itu pemanas airnya rusak. Janice nggak tahu kok airnya sudah mendidih, tiba-tiba aja Andrea langsung meloncat aja ke dalam, namanya juga anak-anak katanya gitu. Ahli ini bilang pemanas air tuh nggak bisa buat suhu air tuh tiba-tiba aja berubah drastis sampai panas mendidih tanpa adanya intervensi dari luar. Dan ketika diseluruhin bukti segini banyaknya, Janice Nix mulai gelagapan, tapi setelah itu pun dia nggak mengakui apa yang sebenarnya terjadi. Setiap kali ditanya, dia tuh sama sekali nggak nyangka, tapi cuma bilang no comment.
Saya nggak akan berkomentar apa-apa. Teman-teman, Janice memang boleh bungkam, tapi bukti medis udah bicara. Semua saksi ahli udah ngasih pendapat mereka. Dan emang ada yang janggal dengan pengakuannya Janice. Kasus 40 tahun lebih itu pun akhirnya dibuka lagi dan Janice pun disidang. Desmond setelah berpuluh-puluh tahun diam akhirnya menceritakan apa yang sebenarnya terjadi di malam yang naas itu. Sebelum Andrea kehilangan nyawa, Desmond bilang kalau dia sama Andrea udah sering banget terkena hantaman fisik dan juga teror mental dari Janice. Jadi nih katanya setelah menikah sama ayahnya Desmond sama Andrea ini kan kebanyakan kerja di luar. Nah, otomatis mereka lebih sering berkumpul sama Janice di rumah. Nah, ini dimanfaatkan Janice untuk terus-terusan menghantam badannya Desmond sama Andrea untuk melampiaskan rasa marahnya. Karena Janice menganggap dia tuh bisa nguasain rumah. Toh bapaknya si putra-putrinya ini nggak ada di rumah. Di hari naas itu teman-teman, Andrea sebenarnya sedang dihukum. Dia nggak boleh sekolah oleh ibunya karena dianggap nakal. Andrea dikurung dalam rumah. Dan saat itu mungkin gara-gara jenuh ya, Andrea sempat diam-diam keluar dari rumah untuk bermain sama Desmond. Ketika Desmond sama Andrea pulang, Janice marah besar karena ngeliat Andrea tuh seakan-akan menyepelekan hukuman dari Janice. Dia teriak-teriak ke Andrea, dia marah, dia hantam tubuhnya berkali-kali. Dan Desmond saat itu masih berumur 8 tahun. Dia ketakutan, dia nggak tahu harus berbuat apa. Dia lari ke kamarnya dan dia berharap ibunya segera tenang. Semoga ibu cepat nggak marah lagi. Desmond ketakutan bukan main, dia cuma bisa sembunyi di dalam kamarnya. Tapi waktu itu teman-teman, Desmond sempat ngeliat sang ibu pergi ke kamar mandi kemudian menyalakan air. Janice kemudian menyuruh Andrea masuk ke dalam bak mandi. Dan waktu itu teman-teman, Desmond dengar kalau Janice itu membentak-bentak Andrea. Dia suruh Andrea masuk ke dalam bak. Dan setelah itu Desmond mendengar ada teriak-teriak histeris. Andrea bilang seperti ini, "Airnya panas bu, airnya panas." Dan Desmond juga mendengar suara Janice yang malah membentak Andrea. "Ibu bilang masuk ke dalam bak." Dan gak lama kemudian Andrea pun berhenti teriak-teriak. Suasananya hening. Janice kemudian memanggil Desmond kamar mandi. Desmond ngeliat tubuh Andrea sudah terbujur kaku, lemes, gak bergerak lagi. Dan Desmond ngeliat nih, ada banyak banget lepuhan yang menggelembung di kulitnya Andrea. Dan bukan langsung bawa Andrea ke rumah sakit, Janice mengancam Desmond lebih dulu supaya gak menceritakan ini ke siapapun. Janice bahkan bilang seperti ini, "Ibu janji, ibu gak akan lagi menghantam kamu kalau kamu mau tutup mulut." Dan Desmond mau gak mau setuju karena dia ketakutan teman-teman. Jadi waktu Desmond pulang, Janice dengan lihainya, dengan liciknya udah membersihkan tempat kejadian, menenangkan diri dan menyuruh Desmond menghafal skenario kebohongan yang dia buat. Yaitu Andrea kecelakaan. Andrea gak sengaja masuk ke dalam bak. Janice pura-pura menangis, pura-pura histeris. Dia bilang kalau semua itu adalah kecelakaan yang mengerikan. Dan Andrea sebenarnya sempat dibawa ke rumah sakit. Dia sempat dirawat selama 41 hari. Sebelum akhirnya Andrea kehilangan nyawa. Penyebab Andrea kehilangan nyawanya adalah kegagalan fungsi tubuh yang dipicu oleh infeksi berat akibat luka bakar tadi. Setelah kejadian teman-teman, Janice ternyata ingkar janji. Janice masih tetap sering menghantam Desmond dan juga melakukan teror mental kalau Desmond dianggap nakal. Yang lebih menyakitkan lagi, Desmond ngerasa diperlakukan beda banget dengan putra-putri kandungnya Janice. Katanya, putra-putri kandungnya Janice diperlakukan sangat baik oleh ibu mereka. Pada akhirnya pengadilan memutuskan kalau Janice Nick memang terbukti bersalah atas tindak pidana penghilangan nyawa terhadap putri tirinya sendiri. Dan tanggal 26 Mei tahun 2026 kemarin, Janice Nick resmi divonis. Buku autobiografinya ditarik semua dari peredaran oleh pihak penerbit dan platform digital. Buku yang awalnya dipromosikan sebagai kisah inspiratif tentang mantan pelaku tindak pidana yang bertobat jadi orang yang sangat hebat, kini diakui sebagai bentuk pembohongan terhadap publik. Keadilan bisa ditegakkan teman-teman meskipun tertunda sekian lama. Karena keberanian saksi yang akhirnya berani mengungkap kebenaran yang sudah dipaksa untuk dipendam sekian lama. Yang namanya keadilan gak akan pernah bisa dibungkam oleh berjalannya waktu, apalagi upaya menyembunyikan kebenaran yang licik. Kebenaran untuk jujur adalah kunci utama dalam menyembuhkan trauma yang sangat menyiksa hidup seseorang. Dan bahaya terbesar seringkali dari orang yang paling dekat dan yang paling kita percaya sehari-hari.
Maka hati-hati selalu ya teman-teman. Dan jangan pernah meremehkan kekuatan kejujuran, karena itulah satu-satunya cara untuk membongkar kejahatan di masa lalu. Karena setiap orang berhak mendapatkan keadilan, bahkan mereka yang sudah nggak lagi bernyawa.